guys, balik lagi bersama gue Randy dan gue Vincent di Konskops. Konspirasi ngopi. Seruput lo kopinya. Kopi dingin bre. Dah, udah paling bener hujan-hujan seruput kopi ya. Bener. Kopinya kopi dingin lagi kan. Iya, ini hujan apa nih? Hujan meteor bre. Siap-siap aja lo sakit. Itu mah mati bre, kalau hujan meteor mah bukan lagi sakit, mati ketiban meteor ya kan. Wah, terlalu banyak bre. Apa Hujan roket. Iya, hujan Iya. roket. Terus apa lagi? Hujan bencana. Iya kan? Belum lagi hujan dinasti. Anjing, hujan dinasti bangsat iya. Dinasti Warrior maksud Dinasti gua. Warrior, Itu bener. Ada tuh dinasti Warrior yang baru bisa turun hujan. Nah, bre, ini kita lagi di mana nih bre? Ini kebetulan kita lagi di edisi outdoor. Outdoor ya. Outdoor gitu. Berarti temanya nih tema luar. Luar ya. Luar biasa, luar angkasa ya kan. Di luar Nurul lah. Pokoknya di luar Nurul Di kali luar ini. Nurul. Karena kan untuk yang season 11 kemarin itu kan terakhir endingnya itu kita ngebahas tentang kita lagi fokus di Israel dan Palestina. Konflik Palestina dan Israel. Yes, benar. Yang dimana menuai beberapa respons ya. Respon. Respon-respon yang positif, ada juga yang negatif dan tidak apa-apa. Yes. Kayak gitu. Kalau kata Tretan Muslim, negative comment will Will be be forgiven, of course. Always. Benar dong. Always. Nah, lu mungkin ada sedikit komentar nggak terkait respon-respon masyarakat masyarakat waktu kita bahas konflik Israel Palestina kemarin? Kalau komen dari gue sih ya ini kan negara demokrasi gitu. Benar. Iya, jadi menurut gue setiap orang berhak memiliki pendapatnya masing-masing. Setuju. Terkait itu boykot produk Israel Ya. atau apapun. Ya. Tapi mendingan ketika lo mau boykot produk Israel sekalian aja, jangan pakai Facebook. Benar. Jangan pakai Instagram, jangan pakai Instagram, WhatsApp. Facebook, iya. Karena gue lucu ya bre, gue ketemu tuh beberapa komentar orang-orang yang oke lah yang mendukung boykot. Yang gue nggak bilang ini benar atau salah ya, itu terserah kan, itu masing-masing gitu. Cuman maksudnya gue ketemu di beberapa komentar yang kayak ketika mereka menyuarakan boykot Israel dan produk-produknya, pokoknya segala macam produk yang mendukung Israel, gitu, itu diboykot gitu. Terus tiba-tiba ada satu komentar yang cemerlang di bawah biasanya dan dapat like paling banyak gitu bre. I see. Komentarnya yang kayak, tapi kenapa masih pakai IG bang? Bener juga ya kata gue ya. Lah bener juga gue. Iya, maksudnya sekalian aja. Iya dong. Jangan nanggung-nanggung dong. Jangan nanggung-nanggung kan. Gitu. Karena baru banget tadi siang bre, gue ngeliatin di Instagram tuh ada postingan gitu ya. Akunnya kalau nggak salah Keluh Kesah Ojol kalau nggak salah akunnya. Ngeposting beberapa foto-foto karyawan-karyawan yang kerja di biasa untuk isi ulang air itu loh. Oke. Isi ulang air terus kayak aqua gitu-gitu. Sepi orderan, kesian gitu bre. Gue juga merhatiin ya gimana. Kalau terkait ya? itu sih Tuhan akan memberikan jalan lah. Itu kan komentar aman ya. Tuhan kan pasti ngasih rezeki dari mana aja bre. Iya, jadi ya udahlah. Semoga pengusaha lokal makin maju lah. Usaha lokal makin maju. Dan ketika benar. pengusaha lokal makin maju, digajinya makin pelit. Makin sedikit ya, Makin sedikit ya. Itulah realita yang terjadi bre di hidup ini gitu ya. Iya betul. Yang dimana kita harus embrace ya, mau nggak mau ya. Bener. Gitu. Nah, terkait penutupan episode yang kemarin gitu ya. Ini hal yang mau kita bahas ada nyambungnya nih bre. Oke. Iya, kita mau bahas terkait Seven Deadly Sins. Oh, Seven Deadly Sins. Nah, ini kalau menurut gue pribadi ya, menurut gue Iya. Seven Deadly Sins inilah yang mengakar bre. Jadi ketika 7 dosa ini dilakukan itu tuh bisa mengakar ke perampokan, pembunuhan, penjarahan, segalanya gitu loh. Segala macam bentuk kejahatan yang ada, akarnya itu semua berasal dari dosa-dosa kematian ini, dosa-dosa mematikan ini gitu ya. Dosa-dosa mematikan ya, ini. setuju sih. Dan di mana sebenarnya ini juga kebetulan bre. Jadi terakhir tuh ada yang komen di Konspirasi Ngopi. Jadi akunnya bilang request untuk kita nyeritain tentang Dante Inferno bre. Yang which is ini ada hubungannya gitu. Oh, I see. Dante Ini sebenarnya Inferno. berhubungan terkait Seven Deadly Sins Seven ini Deadly ya. Sins berhubungan dengan Dante Inferno gitu. Sama-sama membicarakan tentang dosa itu sendiri dan hukuman-hukumannya. Seperti itu. Gitu sih. Nah inilah buat tentara-tentara Zionis Israel. Wajib banget nih dengerin episode ini. Ya kan? Biar takut lu dihukum lo. Biar paling enggak lu tahu loh lu kalau lu melakukan sesuatu itu ini loh yang akan terjadi gitu loh. Benar. Ya kalau lu masih percaya Tuhan. Iya sih bener juga. Karena kan terakhir kita ngeliat di postingan aja tuh
mereka udah nggak mandang pemuka agama, bre, dipukulin pemuka agama. Ya bukan cuma pemuka agama ya, tapi kayak rumah ibadah. Iya. Masjid, udah nggak peduli. Gereja, segala macam ya dibomin juga. Dibom-bomin. Bahkan sampai rumah sakit itu yang menurut gua udah kejahatan perang sih. Kejahatan perang, setuju gua. Tapi yang dimana harusnya, ya kita nggak tahu ya. Tapi yang dimana harusnya PBB turun tangan kan, harusnya. Gitu. Ya, in the end of the day semuanya membiarkan. Iya. Ya kan? Soalnya orang di PBB juga orang mereka juga, bre, gimana ya kan? Cuma Indonesia yang berhasil mengirim roket ke sana. Iya. Rudal gaib. Oke, teman ngopi. Sebelum masuk ke pembahasan inti, yes, pertajam analisa lo. Perkuat dengan cocok logi. Seven Deadly Sins, bre. Oke. Jadi Seven Deadly Sins ini kan sebenarnya memang dosa-dosa yang tertera dalam Alkitab ya. Benar. Dalam Alkitab, tapi dicoba disimplifikasi lah. Simplifikasi oleh Roma ya, Katolik lah setahu gue. Katolik. Nah, selain itu Seven Deadly Sins ini itu tuh secara langsung ya, menurut gue kayak menggambarkan dari 7 pangeran neraka itu juga. Merepresentasikan 7 pangeran neraka. Yes, gitu. benar. Yang masing-masing mereka tuh punya kayak kekuasaannya dan bidangnya. Anjir, gila. Loh aja dong. Bener. Divisi kan. Iya, bener. Divisi kemalasan, divisi kemarahan gitu. Kayak dan divisi IT, sales gitu kan. Ya kan emang ada job desk masing-masing. Kita kan pernah bahas waktu itu bahwa setan pun kerjanya sistematis, bre. Bener. Iya, terstruktur sistematis. Masif gila, lagi. Udah kayak kecurangan pilpres. Anjing. Pilpres mana, bre? Hah? Pilpres mana? Mudah-mudahan tidak terjadi. Pilpres Los Santos. Iya. Iya, mudah-mudahan akan datang nih tidak terjadi seperti itu lagi. Menurut gua di Indo sih enggak sih, bre. Aman Enggak akan terjadi. Cuma di Los Santos doang kok. Asli Indonesia itu menurut gua, ya kemarin ada gua baca ya pemerintah Depok gitu kan. Iya. Untuk mencegah stunting. Iya, akhirnya dianggarkan 4,4 M. Oke. Iya, terus mereka ngasih makanan lah. Ini Pemda berarti, Pemda Depok. Oke. Mereka ngasih makanan untuk mencegah stunting itu tuh yang budgetnya kurang lebih ya satu orang 8.000 kayaknya deh. 4,4 M. Iya. Terus kalau dibagi per orang jadi 8.000 rupiah. Enggak, jadi ada orang ngekomen kok makanannya makanan murah gitu. Oh. Iya, tapi gua nggak tahu, siapa tahu itu belinya di catering yang mahal. Iya. Gitu. Memang Depok ini terkenal dengan mind blowing sih. Waduh. Pemdanya agak mind blowing sih. Gua nggak bilang jelek ya, mind blowing. Sorry, tapi ini Depok yang di Los Santos kan? Enggak, Depok Indonesia, mind blowing kan. Kalau gue yang gue bahas Depok Los Santos. Oh gitu ya. Gue kejebak. Ada Depok juga soalnya. Ada gitu ya. Gitu. Saya terjebak. Anjing. Nah, ini apa hubungannya gitu, bre, dengan Seven Deadly Sins ini gitu loh? Yang hubungannya adalah gila. Jadi Seven Deadly Sins ini setelah gue pelajarin gitu ya, ternyata memang menurut gue segala macam dosa gitu ya. Itu berkaitan dengan ini, bre. Setuju. Gitu. Ini jadi gue bahas sedikit ya. Ini sebenarnya kita cuman belajar, sama-sama belajar di sini. Gue cuma pengen membagikan cerita gitu ya, bahwa jadi Seven Deadly Sins ini menggambarkan 7 pangeran neraka. Yang pertama itu kesombongan. Oke. Everyone knows lah. Kesombongan siapa? Lucifer, oke. Dia sombong, pride. Dia menganggap dirinya setara dengan Allah. Oke. Ya kan? Dan itu kayaknya dosa pertama gak sih? Dosa pertama, pride. The first sin ya berarti. The first sin, betul, setuju. Oke. Dia dijelaskan nggak, bre, itu sih kalau Lucifer itu tuh dia berada di, kan kalau misalnya di Seven to Sigils of Solomon itu dijelaskan juga bahwa masing-masing kekuasaan iblis-iblis ini mereka mempunyai daerah kekuasaannya masing-masing. Jadi bahkan neraka pun dibagi menjadi bagian-bagian gitu. Ada bagian utara, selatan. Benar. Itu dijelaskan nggak? Itu kalau mau lebih detail mendingan teman ngopi cekidot aja di episode kita. Oh iya. Iya, taruh linknya, bre. Ya oke. Kita pernah ngebahas itu kan? Ada di Seven to Sigils of Solomon sama di kitab Henok juga kita jelasin kayak itu gitu. kita bahas tuh terkait siapa sih leader of hell itu kan? Benar. Nah, itu kita spesifik banget lu yang detail, bro. Apa sih yang gak kita bahas? Maksap. Iya, benar. Cuannya nih belum ngalir nih. Anjay. Sabar. Kita jangan sampai terdirect oleh mamon ya. Iya, jangan terkuasai oleh dosa nafsu dan keserakahan kita gitu. Nah, yang pertama kan kesombongan tuh, bre. Lucifer. Dosa terhadap Tuhan Allah lah.
Nah yang kedua itu ada Mammon. Oke. Mammon ini keserakahan bro. Makanya dalam ayat Alkitab sendiri di situ dibahas kan bahwa lo nggak bisa menyembah dua Tuhan, ya kan, Tuhan Allah atau Mammon. Ya. Harta benda, uang, kekayaan segala macam lah gitu. You have to pick one. Tapi menurut gue ya, ini kalau gue mau menambahkan, literasi tersebut sebenarnya paling tidak dipengaruhi juga oleh kebudayaan Mesir, Bre. Karena iya, karena dewa Mammon ini sebenarnya itu diambil dan diadopsi dari kepercayaan Mesir yang mempercayai ada suatu dewa kesejahteraan. Namanya dewa Amon. Makanya Amon, makanya dewa matahari Mesir itu juga disebut juga sebagai Amun-Ra. Amon. Jadi Amon itu sebenarnya memberikan kesejahteraan kepada umat yang menyembahnya gitu. Pagan ya? Paganisme dalam Mesir ya, dalam Mesir. Yang dimana kan waktu itu konteksnya ketika di zaman Yesus, ketika itu dia berbicara tentang hal itu, ya saat itu pula kerajaan Yudea dan sekitarnya itu memang isinya orang-orang yang memang dari Mesir lah, dari mana ngumpul di situ gitu loh. Ya. Jadi dia menggunakan ungkapan yang memang sudah umum pada saat itu gitu loh. Yes. Iya, jadi sesuai konteks gitu. Gitu. Dan Mammon ini keserakahan ini gitu ya. Ini bener-bener mendarah daging anjing di umat manusia, bro. Iya lagi. Gila. Bahkan udah di disclaimer dan sudah diperingatkan ya. Jadi di dalam Alkitab sendiri pun sudah diperingatkan bahwa akar dari segala kejahatan adalah uang, Bre. Cinta uang ya? Cinta uang itu merupakan akar dari semuanya gitu loh. Itu akan menimbulkan keirian, dengki, segala macem. Saudara berantem ya kan. Bacok-bacokan. Laki bini cerai kebanyakan gara-gara apa? Iya, ekonomi. Bener gak? Bener. Iya kan? Semuanya, hampir semuanya kayaknya rootnya itu gak sih gitu. Jadi sebenarnya kalau yang gue lihat sih, ini bahaya banget sih ini. Sins yang ini benar-benar mematikan. Si keserakahan ini, Mammon ini ya. Iya. Nah lanjut bre, ada dosa ketiga itu adalah nafsu yang digambarkan oleh Asmodeus. Lust ya. Lust. Oh iya, gue inget yang di filmnya Fathermort. Dia kan juga mancing nafsu kan, nafsu orang gitu kan. Nafsu terdalam dari seorang tuh dipancing keluar sama dia. Iya, makanya si Fathermort juga kan di flashbackin lagi tuh yang kisah perempuan jatuh itu kan. Gitu. Nah, buat teman ngopi juga yang mau tahu cerita detailnya Asmodeus, dengerin Fathermort juga. Benar, dengerin podcast kita tentang The Exorcist ya, Fathermort ya. The Exorcism ya. Nah, dalam kitab Tobit disebutkan Asmodeus jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Sarah. Ia pun membunuh 7 suami Sarah demi memiliki sang pujaan hati. Asmodeus kemudian berhasil dikalahkan dan diusir oleh suami ke-8 yang bernama Tobias. Nah, jadi karena peristiwa itu Asmodeus diangkat menjadi iblis ketika dia dibuang ke neraka karena nafsunya itulah Asmodeus dikaitkan dengan dosa nafsu. Oh iya, kan gue juga pernah dengar yang salah satu literatur yang mengatakan bahwa Asmodeus ini tadinya manusia. Jatuh ke neraka, disambutlah baik ya kan oleh para iblis dong. Ditepuk tanganin bre. Di setel lagunya Guns N' Roses ya. Welcome to the hell. Welcome to the hell ya kan. Welcome to the hell ya kan. Iyalah gitu kan. Maksudnya iblis aja mind blowing gitu aja. Ada ya orang lebih jahat daripada iblis, diangkatlah dia menjadi raja iblis kan. Pada waktu itu gila. Dan ini kayaknya 3 dosa pertama ini harta tahta wanita nih. Oh iya benar ya. 3 dosa pertama tapi mungkin peringkatnya aja yang berbeda. Kalau yang tadi kan yang pertama adalah kesombongan. Sombongan itu lebih ke tahta kan. Iya, jabatan. Bener. Nah ini harta tahta wanita 3 dosa pertama tuh bre. Dan ini yang mengakar sih, yang menjadi sumber masalah di muka bumi ini gak sih? Bener. Asli itu dari 3 itu sih. Iya kan. Bener. Lu tuh pasti salah satunya pasti punya kecenderungan untuk ke arah yang mana nih dari ketiga ini gitu ya kan. Oke. Iya 3 itu kan. Lanjut ya. Yang keempat kecemburuan. Itu Leviathan. Ya, envy. Leviathan adalah makhluk mengerikan yang hidup di kedalaman Mediterania. Saking mengerikannya, Leviathan seringkali dianggap mewakili gerbang neraka. Gitu. Dan Leviathan inilah yang digambarkan sebagai iblis pencemburu, bre. Iblis pencemburu. Oke. Dan ini memang dikutip dari ini ya, Perjanjian Lama ya. Di Perjanjian Lama tuh ditulis dalam kitab Imamat 1 sama di dalam Ayub. Jadi ditulis secara spesifik ada makhluk mitologis ya dalam tanda kutip dikatakan sebagai Leviathan, yang dimana gambarannya dia tuh seperti ular laut bre gitu, ular monster laut raksasa gitu.
Ya memang dia menggambarkan kecemburuan dan iri dengki itu sendiri. Kayak gitu. Nah, banyak orang bre, baik zaman dulu maupun zaman sekarang selalu bilang cemburu hal yang wajar lah. Bahkan dalam hubungan orang tuh secara tidak sadar ya kayak ya wajar kali gue cemburu sama lu. Ya. Nah menurut gue pribadi ya. Cemburu tuh wajar gak sih? Secara manusiawi ya. Tapi kalau secara apa yang doktrin ajarkan sendiri ya, artinya idealnya manusia seharusnya lu nggak boleh cemburu lagi. Dalam artian gini, kalau lu cemburu akan sesuatu atau misalnya dalam suatu hubungan, berarti lu masih melekat kepada duniawi, bre. Bener gak sih? Bener gue sepakat. Bener kan? Jadi kalau lu cemburu sama atau lu takut kehilangan akan sesuatu itu, berarti hati lu masih melekat kepada duniawi sendiri gitu. Dan lu nggak pantas. Kalau menurut Yesus, lu nggak pantas. Iya dong. Iya. Yang dimana kalau lu masih cemburu akan hal itu ya berarti lu akan lebih memilih misalnya nih istri lo, orang tua lo dibanding Tuhan lo sendiri. Ya itu kan namanya ya. Iya, namanya kan berhala jadinya kan. Kayak bener. gitu. Jadi ya pada dasarnya idealnya harusnya manusia tidak mempunyai rasa kecemburuan itu gitu. Iya sih. Dan bahkan banyak kan di buser-buser tuh orang gara-gara cemburu ngebacok orang, ngebunuh orang, rampok, berbuat kasar. Iya, cemburu. Cuman gara-gara cemburu, bre. Itu lagunya Dewa. Apa tuh? Ingin ku bunuh pacarmu. Anjing. Itu bahaya juga cemburu. Ya lagunya ya. Iya kan? Banyak orang selalu bilang gak apa-apa cemburu. Dan gue pengen cemburu itu tanda cinta katanya. Aduh, men. Buat orang-orang teman-teman ngopi yang masih mikir cemburu adalah tanda cinta, ini untuk orang-orang Kristen ya. Baca di Korintus deh. Di situ dibilang kasih itu lemah lembut, kasih itu penyabar, kasih itu tidak pencemburu. Ah, itu dia tuh bener. Iya, ketika lu cemburu akan sesuatu, menurut gue ya, itu bukan cinta, bro. Yes. Itu obsesi. Posesif. Benar. Karena ketika lu mencintai sesuatu, kalaupun si orang tersebut, ini gue bilangnya orang lah, konteksnya orang. Ketika lu mencintai orang tertentu gitu, lu akan rela dia tuh meskipun dia jalan dengan orang lain, meskipun dia menyakiti lu dan menyayangi orang lain, dan lu tahu itu karena lu cinta, maka lu akan menerima itu. That's the real love, man. Ini pengalaman pribadi nih. That's the real love. Bener gak? Itu cinta sejati loh. Bener gak? Bener. Dan bukankah itu yang Yesus lakukan? Yes. Yesus tahu bahwa manusia ini lebih mencintai uang daripada dia. Tapi apakah dia tidak berhenti mencintai? Yes. Iya enggak? Yes. Nah harusnya kita demikian. Dia gitu tuh benar-benar definisi cinta tanpa syarat. Yes. Dan itu yang diajarkan dalam Korintus. Yes, benar. Cinta tanpa syarat. Jadi kalau seandainya lu masih cemburuan, berarti lu gak cinta. Lu cuman obsesi. Obsesi ya. Ini mungkin buat teman-teman ngopi yang berpacaran atau berumah tangga butuh kelas cinta, kontak Vince nih. Sejam 70.000. Lumayan tuh. Iya lebih murah bro dibanding psikolog. Iya ya kan. Iya. Kalau gue real langsung, soalnya gue mengalami ya kan. Oke, gue lanjut ya. Yang nomor 5 ini ada kerakusan bre. Beelzebub. Sorry yang tadi ketamakan atau apa sih? Yang tadi nomor 2 itu sins-nya? Keserakahan. Ini kerakusan. Oke, siap. Gitu. Beda ya. Ini dilambangkan oleh Beelzebub. Jadi Beelzebub juga dikenal dengan nama Lord of Flies. Yes. Karena kemampuannya untuk terbang. Keberadaan Beelzebub sering dikaitkan dengan Lucifer. Sebab sosoknya adalah iblis paling kejam, hampir sekejam Lucifer. Beelzebub tidak perlu berbuat banyak untuk menjerumuskan manusia ke dalam kerakusan. Dia akan mengajak seseorang untuk makan banyak, mahal, rakus, dan pilih-pilih makanan. Dosa yang kelihatan kecil tetapi bisa menjadi dosa besar jika dilakukan terus-menerus. Rakus ya. Nah, ini gaya hidup hedonisme nih menurut gua. Hedonisme ya. Nggak ada rasa cukup ya. Yes. Ya kan? Yes. Boros, rakus, pengen lebih ya kan, kayak gitu-gitu. Oh iya. Iya kan? Seperti ketika Anda sudah berkuasa, Anda pengen anak Anda berkuasa juga solid. Sentil terus ya kan. Tapi itulah gunanya konspirasi ngopi bre. Untuk menyentil-nyentil ya kan. Kayak warkop ya kan. Tapi kita gak punya dagingan ya gitu. Kita gak punya dagingan. Apa dagingan kita Tuhan bre. Keren. Coba ngomong itu ketika lu ditangkap ya kan. Bisa gak lu?
Dan ini yang gue sukain dari John Lennon juga, bro. Jadi again and again gue bahas John Lennon bahwa secara nggak langsung lagu Imagine yang ditulis John Lennon ini menggambarkan ya Deadly Sins inilah. Gitu. Possession. Kepemilikan. Jadi manusia itu tamak anjing. Mau lagi. Benar. Lu udah punya cewek 5 nambah lagi. Iya, tapi bahkan pun gini, Bre. Gue juga jadi teringat ya kalau teman-teman ingat ya, teman-teman ngopi apa yang udah pernah kita bahas tuh di Seven to Sigils of Solomon. Beelzebub ini adalah raja neraka pertama yang dipanggil sama Solomon. Kayak gitu. Dia ini king tadinya. Dia ini king, raja, lalu entah gimana lah ya, ada suatu politik di neraka gitu kan. Lucifer mengkudeta tahta kerajaan neraka itu, dikudeta sama Lucifer, akhirnya Lucifer menjadi entity yang tertinggi di neraka menggantikan Beelzebub. Dan memang Beelzebub ini kan memang digambarkan sebagai Lord of Lies ya, yang dimana digambarkan kalau dia hadir, kedatangannya dia itu mempunyai bau yang sangat busuk, terus juga banyak lalat, Bre. Kayak lalat lah. Memang jadi, bentuknya itu kan kayak lalat kan. Bener. Si Beelzebub ini. Dan itu kan kayak melambangkan suatu kerakusan gitu, ketamakan yang dimana kalau misalnya ada daging busuk gitu kan, lalat kan ngerubungin kayak gitu. Dan banyak lah yang katanya ahli demonologis bilang bahwa kalau misalnya ada hadir entity Beelzebub ini, itu tandanya banyak lalat gitu. Iya. Padahal ada orang berak celana, Bre. Iya kan, dikerubungin lalat gitu kan. Bukan Beelzebub, Bre, sebenarnya. Ngaco aja itu. Ya makanya lah, gue setuju dengan lagunya Hindia lah. Apa tuh? Secukupnya. Anjing. Jangan rakus Ya. Secukupnya. Bahkan kita sendiri sebagai orang Kristen ya, itu diajarkan berilah kami rezeki yang secukupnya. Dalam doa Bapa kami itu. Benar. Yes. Lanjut, Bre. Gue lanjut ya. Yang keenam itu ada kemarahan atau yang dilambangkan oleh Satan itu sendiri. Gitu. Kemarahan. Wrath. Kemarahan itu ya, ketika orang dalam kondisi marah. Yes. Gitu ya. Bahkan dalam ayat Alkitab ada tertulis, jikalau kamu marah, masuklah ke dalam kamarmu, Bre. Sendiri aja gitu loh. Karena ketika lo marah, somehow tuh lo gak bisa kontrol diri lo. Benar. Dan apa yang lo ucapkan, apa yang lo lakukan, itu nggak bisa lo kontrol. Itu di luar kendali lo. Di luar kendali, betul. Banyak perceraian terjadi karena suatu kemarahan kayak gitu, kemarahan sesaat. Yes. Jadi bener sih, itu juga jadi mengintimidasi lo untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar gitu. Iya. Yang pada akhirnya ketika lo nanti flashback, lo akan menyesali itu. Lo akan nyesel. Gitu. Iya. Banyak orang kan putus nyambung gara-gara marah doang, Bre. Iya enggak? Terus nyambung, ya sorry kemarin aku marah gitu ya kan. Basi banget kan. Dan terbaru nih ada nih mantan anak artis lah, dia menganiaya pacarnya, Bre. Oh ya? Kemarahan gitu, bahkan Kopok. Orang yang sama anjing. Orang yang sama tadi lewat lagi. Atas motor. Nah kalau ini dimarahin gak apa-apa, Bre. Iya, jadi di dalam videonya itu si ceweknya ini kayak ngerekam salah satu anak artis ini kayak nyekek dia, Bre. Ngelakuin kekerasan lah. Sampai dia ngancam-ngancam, lu lapornya polisi, gua gak takut kata dia. Yang bilang siapa? Yang melakukan menganiaya ini, iya. Sampai akhirnya rekamannya ada, dilaporin polisi, di penjara, nangis. Nyesel kan? Basi. Tapi emang gitu sih. Jadi emang lebih baik ya, setidaknya idealnya manusia tuh ketika pengen marah gitu, tarik nafas biasanya kan, tenang ya kan. Kalau gue sih biasanya kalau kayak gitu tuh gue biasanya nyari tempat tenang. Jadi gue cabut dulu, nggak tahu kemana. Dulu kan? Iya. Untuk menenangin diri sebenarnya kayak gitu. Karena ketika lo lagi marah, memang banyak banget. Apalagi ya, lu kalau misalnya mengambil suatu keputusan jangan dalam keadaan emosi atau marah, itu tuh pasti keputusan yang salah sih. Yes. Ya kan? Yes. Yang dimana keputusannya tuh yang sesuatu yang akan lu sesali, entah lu melakukan suatu kejahatan atau ngebunuh orang gitu kan, random anjir tiba-tiba ya kan. Terus tiba-tiba lu nyesel, anjing kenapa gue bisa gitu? Iyalah lu lagi marah gitu kan. Makanya kan tips and tricks ya untuk orang-orang teman-teman ngopi yang baru pada pulang kerja. Orang biasanya pulang kerja, panas-panasan capek, dia pulang disambut dengan sambutan yang biasa aja dari keluarganya atau ditanya hal apa, dia gampang tersulut emosi, bro. Makanya tips and tricksnya adalah ketika lo pulang kerja, udah lo gak usah ngobrol banyak hal dulu, lo cuci kaki, cuci tangan, kalau perlu lo mandi. Setuju gue. Lo dinginin pikiran lo, dinginin badan lo, capek lo hilang, baru lo ngobrol. Karena mau nggak mau, Bre, maksudnya hiruk pikuk dunia di luar itu jangan sampai lu bawa ke dalam rumah. Iya kan?
paling enggak lu harus ngelepas itu semua, lu tanggalkan itu semua dulu, barulah lu ketemu dengan keluarga lu gitu. Terutama yang seorang suami ya. Benar. Atau seorang istri gitu yang baru pulang kerja, sebelum lu ketemu dengan pasangan lu, mandi dulu, bersih-bersih diri, udah tenang, udah nyantai, baru kayak gitu. Karena kan kemarahan itu energi api, bro. Bener. Panas. Panas. Iya kan, panas banget. Lu harus lu redain dengan sesuatu yang bisa menetralisir. Setuju. Gitu. Kalau ada avatar eng, lu minta kasih air ya tuh. Benar. Setuju. Oke, gue lanjut ya. Ya. Ini adalah dosa terakhir nih, dosa ke-7, bre. Dari 7 Deadly Sins. Itu adalah kemalasan. Laziness. Oke. Itu dilambangkan oleh Belphegor. Bener gak sih pronunciation gua? Ya benar, Belphegor ya. Belphegor. Nah, lu kok nanya gua seolah-olah gua ngerti, bre, anjing. Lu kan udah mendapatkan sarjana ilmu hitam. Oh iya benar. Sarjana cocoklogi di bidang demonologi ya. Siap. Gitu. Ya, benar kok. Nah, menurut beberapa tradisi, Belphegor ini pernah menjadi malaikat agung yang kuat bernama Bola Peor. Namun ketika terjadi pemberontakan oleh Lucifer, dia tidak bergabung dengan para pemberontak, juga tidak mendukung malaikat. Akhirnya tidak memihak. Ia tidak memihak. Akhirnya ia dianggap sebagai pembelot dan dilempar ke neraka. Bahkan pun di dalam suatu peperangan antara kebaikan dan kejahatan, makhluk yang tidak memihak itu dikatakan sebagai pembelot juga, bre. Iya, bre. Iya, makanya lu nggak boleh golput, bre. Iya dong. Tidak boleh golput, harus nyoblos. Meskipun calon-calonnya tidak ada yang benar ya. Di Los Santos ya. Di Los Santos. Tidak ada yang benar menurut pemahaman kita. Ya kan di Los Santos juga, bre. Emang gak ada yang benar itu semuanya, tiga-tiganya. Iyalah. Di Los Santos. Nyalon siapa, CJ? Iya, CJ ya kan. Terus Smoke tuh kan. Gimana ya kan? Iyalah, mana bisa bener Los Santos kayak gitu ya kan. Mana dinasti semua lagi ya kan. Ya makanya kan kita konspirasi ngopi juga kita selalu nge-state, bre, di dalam podcast kita sebelumnya ya. Kita tidak mau berdiri di warna abu-abu. Yes, gray zone. Iya. Misalnya LGBT, kita jelas bilang LGBT itu salah. Ya. Tidak ada Asep dijodohkan dengan Asep. Betul, setuju. Iya kan? Betul. Walaupun kita tidak mendiskreditkan ya, itu sih terserah. Ya. Tapi kita memilih untuk tidak dan tidak setuju dengan hal itu. Tidak setuju. Yang dimana itu nggak bisa diganggu gugat. Benar. Itu prinsip. Itu prinsip. Gitu. Beda ya, harus dibedakan. Ya kalau orang kayak gitu silakan, monggo. Kita mau ya nggak apa-apa gitu, tapi kita mah nggak mendukung itu. Iya, intinya gitu. kita tidak menghakimi orangnya. Yes, benar. Tapi kita tidak membenarkan perbuatannya. Betul. Perbuatannya adalah salah. Jadi perbuatannya yang kita kutuk, bedakan. Kayak gitu. Nah, itu teman-teman ngopi 7 Deadly Sins dari pembahasan Roma. Yes. Nah, gue mau sedikit cerita terkait sejarahnya dikit, bro ya. Boleh. Jadi sebenarnya nih Alkitab tidak secara langsung menyebutkan tentang 7 dosa besar ini. Akan tetapi konsep ini sudah dikenal sejak lama. Berawal dari abad keempat ketika Evagrius Ponticus, seorang biarawan Kristen, menuliskan gagasan 8 pikiran jahat yang terdiri dari kesombongan, nafsu, kemarahan, keserakahan, kesedihan, kemalasan, kerakusan, dan kebanggaan. Ponticus menulis gagasan tersebut hanya untuk para biarawan lain dan tidak untuk khalayak umum. Oh, tadinya itu untuk kalangan sendiri? Iya, untuk para biarawati sendirilah, biar supaya mereka tuh bener-bener fokus imannya pada Tuhan, bisa menjaga diri dari 7 deadly sins ini. Oke, ya. iya. Sorry, tadinya 8 malah. 8 ya? Apa? Nah, dia menjelaskan bagaimana ke-8 pemikiran tersebut dapat mengganggu latihan spiritual mereka. Selanjutnya, John Cassian, salah satu murid Ponticus, membawa ide dan gagasan ini ke gereja barat. Disinilah pemikiran Ponticus diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Lalu pada abad ke-6, gagasan Ponticus diatur kembali oleh Saint Gregorius Agung yang nantinya menjadi Paus Gregorius I. Dalam prosesnya, gagasan tersebut diubah dengan menghilangkan sifat kemalasan dan menambahkan iri hati. Oke. Gitu. Jadi ya berdasarkan inilah 7 Deadly Sins ini tuh muncul lah. Oke. Dan ini sebenarnya harusnya jadi refleksi juga ya buat teman-teman semua. Mari kita juga sembari kita mendengarkan podcast ini, kita melihat bentuk-bentuk dari akar kejahatan dan dosa itu sendiri. Kan ada 7 di yang udah kita tadi jelaskan. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman nih, buat kalian masing-masing, yang mana menurut kalian adalah dosa terbesar kalian, dan kecenderungan dosa kalian tuh yang mana sih gitu? Lo yang mana? Kalau gua bisa mengakui laziness lagi. Wah, gua sumpah gue males banget bre orangnya. Gue males banget orangnya. Dan itu dosa terbesar gue, anjir. Iya. Bener.
Iya itu dosa terbesar gua gitu. Padahal kita selalu baca Amsal 6 ayat 6 ya. Apa tuh? Hai pemalas, belajarlah dari semut. Iya. Kita selalu baca itu tapi tetep aja kayak mau ngelakuin ini ada ntar deh. Aduh, ntar dulu deh. Ntar deh. Enggak, iya dan ironisnya kemalasan itu termasuk ke dalam dosa mematikan gitu loh. Mematikan. Yang dimana lo tidak berbuat apapun pun itu dianggap dosa gitu loh. Benar. Gila. Nah, ini untuk teman ngopi jangan khawatir, Bre. Hmm. Ada counternya dari Ntar dulu, lu apa? Jangan mau lari lu. Aduh. Iya, lu apa? Gua kemalasan sih. Serius? Serius. Kemalasan. Gue malas juga orangnya, Bro. Ya tapi tergantung ya, hal yang mendatangkan cuan gue biasanya tidak malas sih. Ya oke. Tapi lu lebih berat ke situ ya. Sebenarnya gini ya, sebenarnya pada saat gue miskin ya, pada saat gue miskin, gue tuh tidak sayang mengeluarkan uang. Sedang untuk, berjuang lah iya, bahasanya. Sedang berjuang lah. Gue tidak sayang mengeluarkan uang untuk perpuluhan. Oke. Untuk sedekah. Oke. Ketika duit gue makin banyak, gue nggak bilang gue kaya ya, tapi semakin ada lah. Ya. Anjrit, makin segen gue ngasih perpuluhan. Makin segen ya. Dan itu dosa, Bro. Itu dosa. Itu dosa. Okay. Gue pun mengakui itu bahwa loh Tuhan udah memberkati gue. Kenapa gue gak mau? Ini kan rezeki dari Tuhan juga. Setuju. Gue harus mengembalikannya dong. Gitu loh. Jadi it's about konsistensi juga gak sih? Iya dong, konsistensi dong. Itu bicara juga dengan konsistensi. Artinya apa yang lu lakukan yang udah rutin selama ini tapi tidak bisa lu terapkan kembali ketika ada sesuatu itu terjadi berbeda gitu, kayak gitu. Iya gak sih? Kalau yang gue tangkap sih gini ya. Semakin lu kaya, semakin lu takut akan kehilangan uang lo. Takut kehilangan. Semakin itu akan menggerogoti diri lo, Bro. Jadi makanya banyak orang kaya yang pelit banget kan. Setuju. Orang kaya yang kayak perhitungan bahkan 100 $200 perak pun dihitung sama dia. Benar. Gitu loh. Benar. Hal itu saat ini gue memposisikan diri gue kayak gue ada duit, gue ngeliat orang membutuhkan, gue nggak pikir panjang, gue langsung sedekah aja. Karena ketika gue pikir panjang, gue nggak akan jadi sedekah, Bro. Setuju. Gitu. Karena semakin banyak lu mikir itu yang akan menghalangi. Ntar gue gini. Itu sebenarnya pikiran-pikiran buruk lu doang sebenarnya. Benar. Yang sebenarnya berkah itu kan bisa datang ketika lu sedekahkan kayak gitu segala macam, dan itu lu bisa jadi saluran berkat buat sesama. Wah, gitu. dan sebenarnya tuh ya gila sih ketika lo membagi sedikit berkat yang sudah Tuhan berikan kepada lo untuk orang yang membutuhkan. Wah. Ya, setuju. Tak ternilai, Bro. Tak ternilai. Ketika lo bener-bener ikhlas dan lo, apalagi gini ya, ketika lo ngasih misalnya ke keponakan lo atau apa, terus tiba-tiba keponakan lo tuh dapat ranking, dapat apa untuk sekolah kayak. Oh, itu bangga sih. Wah, Itu sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang itu. Bener. Perasaan itu yang nggak bisa lo beli dengan uang. Dan ini konteksnya bukan bicara tentang hanya untuk uang saja ya. Bahkan waktu pun, tenaga lo atau pelayanan lo, dalam artian lu punya waktu gitu, lu luangkan untuk orang-orang yang membutuhkan waktu itu segala macam, itu juga termasuk berkat tuh. Yes. Dan lu bisa memberkati dengan hal apapun, bukan dengan uang, bukan cuma materi gitu. Termasuk kita temenin teman-teman ngopi ini. Wah, ya nggak tahu ya, Bre ya. Kita juga nggak tahu. Kita ikhlas aja lah. Kita ikhlas aja kita melakukan ini. Tapi semoga paling tidak ini bisa jadi buat berkat juga buat kalian semua, dan bisa kalian bagikan juga kepada yang lainnya dan jadi saluran berkat juga. Amin. Nah, ini counternya, Bre. Counter dari Seven Deadly Sins. Yang tadi tuh. Iya. Oke. Ini berdasarkan Katolik juga ya. Berdasarkan tulisan-tulisan Katolik lah. Gua nggak tahu nih, lu sebagai ex Katolik pernah mendengar ini atau enggak? Enggak pernah. 7 kebajikan. Enggak. Gue malah baru denger ini pertama kali. Oh. Karena memang sebenarnya gini ya, Bre. Kalau di dalam dunia Katolik sendiri, memang betul akarnya itu dari Injil atau dari Alkitab gitu. Cuman memang ada beberapa ajaran-ajaran yang ada beberapa risalah atau penafsiran yang berusaha untuk didekrip sama para petinggi-petinggi gereja dan dijadikan doktrin gitu. Jadi panutannya tuh bukan cuma Alkitab nih, Alkitab yang benar akarnya, tapi ada ajaran lain juga nih yang perlu untuk kalian jalankan sebagai orang Katolik ya. Oke. Gitu. Ada norma-normanya lah ya. Ada norma-norma itu yang mungkin memang ini adalah salah satunya yang juga ditemukan dan didekrip sama petinggi-petinggi gereja ketika itu. Mungkin ini buah-buah roh yang mereka hasilkan lah. Yes. Gitu. Gitu. Nah, nomor satunya adalah kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini mengalahkan dosa kesombongan. Jadi kerendahan hati adalah kebajikan yang mengakui ketergantungan penuh kepada Tuhan untuk hal yang dimiliki atau yang akan dimiliki. Segala sesuatu di bumi adalah titipan Tuhan, termasuk penampilan, uang, rumah, dan lain-lain. Termasuk, setuju gak lo? Setuju lah, anjir, setuju banget. Maksud gue, sepatutnya lu jadi seorang manusia yang gak ada yang
nggak ada yang bisa lu banggakan lagi sebagai seorang manusia, anjir. Bener. Lu mati juga kok ujung-ujungnya gitu loh. Jadi kayak iya, nggak tahu ya. Kalau gue sih, menurut gue seharusnya sebagai seorang yang beragama lu harus punya pemikiran yang seperti itu, kayak gitu. Ya inilah kenapa Alkitab itu cocok disebut Book of Life. Karena dalam Alkitab itu juga dibilang gini, kerja keras tidak akan menambahkan kekayaan. Kenapa sih Tuhan menjelaskan hal seperti itu? Karena ketika lu bekerja keras lo kaya, lo sombong bro. Ya. Lo akan mikir ini hasil kerja keras gua. Iya, setuju. Iya. Iya ya, pride. Iya kan? Benar-benar Lu setuju. konsistensi melakukan apapun, mengerjakan konspirasi ngopi sampai akhirnya konspirasi ngopi bisa bertender di peringkat 200 besar Spotify, peringkat 150. Terus kita bangga, wah ini hasil kerja keras gua. Ya. Enggak anjing. Enggak sama sekali. Karena kalau Tuhan sudah berkehendak dan bilang tidak, ya tidak terjadi, bre. Asli. Ketika Tuhan bilang kun, maka semuanya akan bisa kejadian gitu, bre. Jadi ya menurut gua nggak ada yang bisa dibanggain lagi di hidup ini. Bukannya dalam artian pesimis ya, berbeda ya. Dalam artian oke, kita berusaha, selebihnya kita kasih semuanya ke pangkuan Tuhan. Yes, biar porsinya Tuhan. Iya, biar Tuhan yang atas izinnya lah gitu. Benar. Kayak gitu sih. Semuanya berkat Tuhan lah ya. Yes. Oke, counter nomor 2 ini ada kemurahan hati yang mengcounter ketamakan. Jadi mengatasi dosa ketamakan contohnya menyumbangkan materi, waktu dan bakat kita bagi orang yang kurang beruntung. Nah, seperti yang tadi lo contohin Bre, misalnya kita juga tag konspirasi ngopi ini Ya. untuk orang-orang yang memang lagi bosen ya kan. Iya. At least kita menghibur juga loh. Loh, itu berkat tahu? Berkat. Itu berkat gak sih? Bener. Harusnya berkat, bre. Jadi gini loh, makanya kita tuh sebagai orang yang hidup di dunia ini ya, kita tuh jangan pernah menyempitkan dimensi berkat. Bener. Itu gak selalu uang, bre. Yes. Waktu dengan, gue tuh pernah, bre, ini mungkin sekedar cerita ya, cerita pengalaman pribadi gue. Jadi dulu gue pernah kerja di suatu tempat gitu, yang dimana gue berkelimpahan lah dalam artian materi ya, uang segala macem. Tapi ada satu berkat yang kurang. Gue kekurangan waktu dengan anak gue. Wah, itu kan iya dong. Iya. Dan pada akhirnya gue memilih untuk meninggalkan kerjaan tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Dan akhirnya gue bisa mendapatkan lagi berkat waktu. Karena waktu itu gak bisa dibeli pakai uang, bre. Asli. Dan gak bisa ditukar. Bener. Dan itu rejeki kan. Waktu itu rejeki kan. Jadi kita sebagai manusia menurut gue harus meluaskan dimensi berkat itu. Karena dimensinya tuh banyak banget variabelnya. Iya gak sih? Gak melulu terkait uang lah. Iya. Waktu yang paling berharga, sorry to say. Ada banyak cerita orang kaya, tapi kehidupan masa tuanya dihabiskan di rumah sakit. Iya. Satu-satunya yang dia inginkan adalah waktu bersama dengan keluarganya. Apakah itu gak berharga? Ya, terus keluarganya pada kuliah di US. Iya. Di luar negeri lah. Di luar negeri. Dia anak-anaknya. banyak orang-orang kaya ini meninggal sendirian. Itu kan. Jadi what's the point gitu loh. Kan? Counter nomor 3 itu adalah kasih persaudaraan. Nah ini mengcounter dosa kecemburuan tadi bre. Jadi mengatasi dosa kecemburuan, kebajikan ini membuat kita benar-benar bahagia dengan keberhasilan semua orang, termasuk orang yang tidak kita sukai. Kita harus mengakui bahwa itu adalah kehendak Allah jika suatu peristiwa atau berkat terjadi dalam hidup orang itu dan bukan pada diri kita, karena Tuhan berkuasa untuk memberkati semua orang. Jadi nggak ada rasa cemburu ya. Nggak ada rasa iri hati, cemburu, dengki. Jadi ketika ngelihat orang seneng, bahagia, dapat jabatan baru, ya kita juga harusnya ikut seneng dong lah. Kayak gitu. Kita support kayak gitu ya. Seharusnya ya, idealnya ya. Yang dimana kan tetangga-tetangga zaman sekarang lu tahu sendiri bre, ya kan. Wih, si Vincent punya laptop baru tuh. Iya. Anjing gak ngapa-ngapain lagi kerjanya. Iya. Anjing Vincent kerjanya cuman duduk di depan ya kan, telanjang dada, mainan laptop, mainan Facebook doang anjing. Bisa bangun rumah ya kan, miara tuyul nih orang kan. Kan random ya, tapi ya itulah kehidupan bertetangga ya kan. Iya. Gak tahu aja loh. Admin judi online. Iya. Bukan ya? Hah? Bener sih. Bener, admin judi online gua. Nah itulah sesama manusia harus saling mengasihi lah. Iya benar. Lanjut ya, counter keempat dari kemurkaan itu adalah kelemah lembutan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi kerajaan Allah. Ya udah, itu ayat yang simple yet powerful gitu loh. Lo tuh harus berbahagia sebagai orang yang lemah lembut ketika ada orang marah, ada orang menjengkelkan, melukai hati lo. Pergi aja. Yes, betul. Tenangin hati dan pikiran lo. Iya.
Bahkan kalau bisa lu jangan tersulut, jangan terintimidasi bener. dengan omongan apapun itu. Karena pada dasarnya nggak ada untungnya lagi. Ujung-ujungnya lu juga yang rugi, bro. Nggak sih kayak gitu. Malah sebenarnya menurut gua orang memperlakukan kita seperti itu, yang rugi tuh dia gitu loh. Iya nggak sih? Agree. Jadi buang-buang tenaga kali kalau misalnya lu mikirin omongan orang terus yang kayak terlalu baper gitu. Itu rugi tau. Lu yang rugi gitu loh. Rugiin psikologis lu segala macem gitu. Gue lanjut ya. Counter yang kelima dari dosa hawa nafsu, yaitu kesucian. Nah ini dosa kelima ini menurut gue salah satu hal terberat untuk laki-laki sih. Jadi banyak laki-laki itu gagal dalam menanggulangi dosa ini. Bahkan Nabi Daud, orang yang paling disayang oleh Tuhan di perjanjian lama, itu pun jatuh gitu loh ketika dia melihat Batsheba. Setuju. Lagi mandi, ya kan? Iya. Sampai dia akhirnya mengingini dan sampai akhirnya dia menyuruh suaminya Batsheba ini pergi berperang sehingga suaminya mati dan dia bisa menikahi Batsheba. Jadi sebenarnya counternya hal percabulan ini menurut gua adalah lo ketika ada dosa ini lo lari. Setuju. Jangan lo deketin. Menghindari. Iya. Hal itu yang dilakukan oleh Yusuf ya. Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar. Karena pada dasarnya naturnya laki-laki ya memang seperti itu gitu loh. Nggak banyak kan kita dengar kata-kata kucing dikasih ikan ya. Iya kan? Aku adalah lelaki yang tak pernah lelah mencari wanita. Oh, tolong jamahi aku. Iya benar. Setuju. Laki-laki tuh gitu, tapi memang malah disarankan kita untuk menghindari situasi seperti itu gitu loh. Karena nggak akan ada laki-laki normal ya yang bisa menghadapi situasi seperti itu. Iya, apalagi di tengah gempuran cewek-cewek joget TikTok baju seksi. Di mana mahkotamu King? Iya, setuju. Gitu. Oke, gue lanjut. Yang counter ke-6 Bre dari kerakusan itu adalah kesederhanaan. Wow. Nah, beautiful. Inilah counternya adalah doa Bapa kami sih. Cukup. Gitu. Jadi lo nggak usah iming-iming punya mobil mewah atau apa segala macem. Ini sebagai anak-anak Tuhan yang menurut gue kayak cukup aja lah. At least lo cukup. Gitu loh. Cukup beli Camry. Ya benar. Cukup buat beli rumah 2 tingkat ya kan. Ya, itu cukup kan. Karena takaran cukup ke orang kan beda-beda bre. Lu yang tahu takaran lu, kalau lu udah ngerasa cukup ya udah stop di situ. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Apapun itu ya. Mau baik mau buruk, kalau itu berlebihan nggak baik juga. Bahkan mencintai terlalu dalam aja. Iya. Too much love will kill you bro. Iya. Setuju. Overdosis. Iya dong. Overdosis. Bunuh diri. Iya kan? Bener kan? Bahkan maksud gue ini dalam konteks obat-obatan juga kan, kalau misalnya lo obat itu baik dalam takarannya. Berlebihan overdosis. Sesuai takaran dokter. Resep dokter. Gitu. Nah, ini counter ke-7 Bre dari dosa lo tadi. Apa tuh? Ketekunan ya? Ya. Jadi ketekunan adalah kebajikan yang memberitahu kita untuk memenuhi kewajiban kita dalam hidup. Bahkan pada saat kelelahan. Seringkali orang ingin lari dari masalah dan dari kewajiban. Diperlukan ketekunan untuk tetap setia melakukan kewajiban kita. Termasuk pekerjaan, tanggung jawab terhadap keluarga, negara, komunitas, dan gereja. Ini lebih simpelnya bahasanya disiplin gak sih? Bisa gak sih? Ya bisa. Ketekunan, disiplin bisa, ya kan? Jadi ketekunan hati, kedisiplinan itu memang bisa mengalahkan laziness ini. Iya, setuju. Okay. Itu sih teman-teman ngopi untuk counternya. Tapi yang gue perhatiin tadi, ini kan berarti doktrin yang diterapkan dan ditemukan ya oleh para petinggi-petinggi gereja ya ketika itu ya. Gereja Katolik lah. Gereja Katolik yang dimana sebenarnya ini juga kemungkinan besar ya mereka tuh juga melihat dan mengambil dan mengutip dari salah satu ayat yang ada di Alkitab. Oh pasti. Iya. Nah mungkin ini bisa gue bacain ya. Ini mungkin akarnya tuh dari sini Bre. Itu tertulis di Galatia 5 ayat 22 yang bertuliskan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Iya benar. Jadi ini tuh kayaknya ngambil dari sini deh harusnya kayak gitu. Terus juga gue mau ngebacain satu ayat lagi yang tadi lu baca juga di Korintus 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar,
kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Wow. Wah, ini beautiful sih kata-kata ini. Sebenarnya ikut Tuhan tuh enak banget ya. Ya. Lu bisa menghasilkan buah-buah roh itu. Ya. Balik lagi, bukan menghasilkan kekayaan lo. Ya. Tapi menghasilkan buah-buah roh, yang buah-buah roh itu tuh adalah kasih. Setuju. Hidup lu jadi damai, bre. Karena yang paling berharga itu di dalam hidup orang beriman ya khususnya, itu adalah sukacita. Sukacita. Jadi bukan berkat, yang dimana didistorsi pada zaman sekarang bahwa lu ikut Tuhan pasti lu dapat berkat. Nah itu salah tuh, pemikirannya salah tuh. Ya berkat itu berkat sukacita. Maksudnya kan berkat yang orang pikirkan di dalam materi, dimensi ya? berpikir tuh materi, bre, kayak gitu. Yang dimana sebenarnya yang paling berharga itu adalah sukacita itu sendiri. Wow. Dimana lu bisa terus bersukacita dalam hal apapun. Bahkan dalam kesusahan. Dalam kesusahan lu bersukacita tuh gimana? Nah itu kan yang seharusnya itu adalah berkat yang paling hakiki menurut gua, bre. Bener. Dimana lu masih tetap bisa slow, santai, dimana kehidupan lu tokan lu berisik ya kan, tapi lu tetap bisa slow, tetap itu tetap tersenyum. Iya kan. Nah itu yang harus dimiliki. Wow. Nah tapi sebelum kita akhiri episode kali ini, gua mau disclaimer nih. Ini sebenarnya kita bukan mau menggurui ya, kita bukan mau menggurui atau mengajari orang, karena sebenarnya kita juga nggak lebih baik lah dari kalian yang mendengarkan ini gitu. Maksudnya gue lebih bangsat lah dari kalian kayak gitu. Jadi sekali lagi ini kita tidak menggurui, kita cuma belajar, sama-sama belajar di sini untuk menjadi versi manusia yang lebih baik. Bener gak? Bener. Gitu. Kalau dari gue pribadi sih, gue cuma pengen membagikan cerita gitu ya, bahwa wow, ikut Tuhan tuh enak. Setuju. Udah, itu sih. Nah ini sebenarnya akan menyambungkan ke episode selanjutnya, yang dimana kita akan menceritakan tentang kejadian Dante Alighieri yang melakukan perjalanan ke neraka, bre. Anjing. Iya. Touring dia ke neraka. Touring dia ke neraka. Bangri, gila lu bayangin kan. Dan ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan Seven Deadly Sins itu sendiri, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tungguin aja kita di next episode di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya.